Shalom. Dimanapun Anda berada, saya percaya penyertaan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita semuanya. Baik dalam program rohani pada hari ini, yaitu dalam kebenaran yang memerdekakan kehidupan kita. Bersama saya dengan Pendeta Timotius Saragi. Saya percaya setiap Anda yang mendengar program ini, Anda pasti diberkati. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang sungguh baik dan sangat baik. Biarlah setiap kami, dimanapun kami berada, terutama dalam mengikuti program rohani ini, kebenaran yang memerdekakan kita, ini akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Dimanapun mereka mendengar program ini, mereka pasti akan diberkati. Terima kasih ya Bapa, biarlah tuntunan Roh Kudus selalu menyertai, ambil alih di dalam setiap program rohani ini. Biarlah setiap firman yang saya telah sampaikan itu menjadi benih yang bertumbuh di dalam setiap roh bagi jemaat-jemaat-Mu yang mendengar program ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, bahwa hari ini di dalam program rohani ini, kita ini berbicara tentang kebenarannya yang memerdekakan kita. Sebenarnya mungkin kita bertanya, apa sih yang dimaksud kebenaran ini yang memerdekakan kita? Berbicara kebenaran di sini, ini bukan menunjuk kepada pribadi manusia, bukan menunjuk tentang kebenaran dalam dunia, tapi ini berbicara tentang Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Kenapa manusia itu tidak ada yang benar? Karena kebenaran dimaksud dari ayat ini, dari firman ini berbicara tentang kuasa keselamatan. Makanya hari ini saya mau mengajak kita semua berbicara apa sih tentang kebenaran itu yang memerdekakan kita semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Saya akan bacakan dan saya Bapak Ibu yang mengikuti program ini, Anda juga akan bisa melihat ayat dalam layar ini. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Di sini perlu kita garis bawahi, jika kamu tetap dalam firman-Ku. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud tentang jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kita lanjutkan ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, ketika Yesus mengatakan demikian, ada suatu sanggahan dari orang-orang Yahudi. Dan sanggahan itu berkata, jawab mereka, kata mereka ini orang-orang Yahudi, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Yesus menjawab setiap pertanyaan mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebenarnya dalam ayat ini luar biasa sekali. Ini sesuatu hal, perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan itu bagi khalayak banyak orang-orang Yahudi. Dia mau menyatakan bahwa dia itu adalah kebenaran. Tetapi justru ketika Yesus mengatakan demikian, orang-orang Yahudi justru dia bertanya, kami aja, ya, dijawab orang Yahudi bertanya, kami itu adalah keturunan Abraham. Artinya Abraham pun tidak pernah mengatakan tentang suatu kebenaran itu. Makanya hari ini yang perlu saya sampaikan bagi saudaraku yang terkasih di dalam news yang Anda mengikuti program ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saudaraku untuk kita bisa hidup dalam kebenaran itu, dan kebenaran itu yang memberikan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, ini berbicara kita bisa hidup dalam kebenaran itu, dan kebenaran bisa memberikan kita. Yang pertama, ketika kita tetap selalu setia. Coba kita lihat dulu ayatnya yang baru kita baca tadi. Kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 31. Tadi yang saya tekankan di garis bawah tadi ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Perhatikan saudara,
Kalau dikatakan jika kamu tetap dalam firman-Ku, kata tetap di sini bukan berarti kita itu berdiam. Kita itu bukan anak daging, kita itu anak roh. Kalau anak roh, satu perbuatan rohani itu harus bergerak. Masalah boleh silih berganti Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau hidup dalam Yesus, jangan kau berdiam. Arti berdiam ini, kau tuh hidup tenggelam atas masalahmu. Dan kita harus sadar, kata tetap di sini, ini ada suatu reaksi iman. Bukan berdiam. Makanya kita harus sadar, kebanyakan apalagi dalam suasana pandemi ini, kebanyakan anak-anak Tuhan, dia lebih mempercayai, seolah-olah kesannya masalah itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi dan bisa merusak hidup dia. Dan saya perlu sampaikan, dalam firman Tuhan juga berkata, setiap apa yang kau lihat, setiap masalah itu yang kau lihat, itu sifatnya sementara. Coba kita melihat dulu di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Apa firman Tuhan yang mengatakan 2 Korintus 4 ayat 18 ini? Saya bacakan bagi kita semua, dan saya percaya saudara juga bisa melihat ya di layar tentang ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara. Artinya apa? Bahwa setiap persoalan kita hadapi itu, saudara, itu sifatnya sementara. Mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, mungkin apalagi dalam masalah pandemi, cukup besar sekali dampak-dampak kehidupan orang-orang percaya. Yang mungkin perusahaannya sudah bangkrut, mungkin kena PHK, mungkin ada anak yang sakit. Saya perlu sampaikan bagi kita semua, kalau kita dikatakan diam dalam firman-Nya, artinya bukan berarti kita itu tidak bergerak. Pergerakan apa? Pergerakan rohani. Pergerakan rohani seperti apa? Kita harus ada dalam persekutuan Tuhan. Persekutuan Tuhan itu berupa apa aja? Berdoa, beribadah, baca Alkitab, angkat pujian penyembahan. Sebab Anda perlu tahu, kita ini anak roh, bukan anak daging. Kalau anak roh, maka roh kita harus selalu diperbaharui. Ingat, perkataan Yesus kepada orang Yahudi, dia menunjuk tentang iman kita kepada dia. Makanya hari ini, saya mengajak kita semua, supaya kita semua hidup dalam kebenarannya Tuhan. Dan kebenaran itu yang memberikan kita, ketika kita tetap setia. Ingat saudara, kata setia ini bukan kita berdiam saja. Bukan ketika kita ada masalah, pasrah aja lah, biarin aja. Toh juga masalah itu tidak berubah. Hidupku seperti ini udah sekian puluh tahun. No, tidak. Kita tidak sama dengan orang-orang yang non-Kristen. Kita jauh berbeda. Mungkin kita tinggal bersama orang-orang non-Kristen, tapi ingat, hasil akhir kehidupan kita jauh berbeda. Ingat saudara, kematian bagi orang percaya bukan berbicara kekalahan, tapi kemenangan. Makanya karena dosalah, upah dosa adalah maut, maka kematian inilah yang membedakan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Saya percaya ketika Anda mengikuti program ini, Anda akan diberkati. Ada suatu penyingkapan, ada suatu pengertian atas firman itu untuk menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara, kalau Anda sungguh-sungguh mau hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan, dan kita dimerdekakan, jangan kau tenggelam atas masalahmu. Jangan kau melihat masalahmu. Datang kepada Yesus, jangan datang kepada manusia. Ingat, apa yang kau dapat, apa yang kau miliki, itu milik kepunyaan Tuhan. Kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kau berkata kau sudah sukses secara ekonomi, tapi tidak ada kata kepuasan di dalam Yesus. Di dalam Yesus, kalau engkau sudah berhasil secara ekonomi, ada yang disebut kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Sebaliknya, apa mungkin kau berkata, Tuhan, aku dalam masa pandemi ini, aku makan pun susah, aku hidup pun susah. Ingat, di dalam Yesus tidak ada kata kegagalan. Kegagalan itu ketika kita jauh dari Tuhan. Ingat saudaraku, ketika engkau tetap setia, jangan kau melihat persoalan masalahmu, tapi lihatlah pekerjaan Allah tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan bagi orang-orang percaya. Hari ini saya mengajak kita semua, kalau engkau mau hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan, dan engkau dimerdekakan, kata dimerdekakan, engkau dibebaskan, ada jalan keluar. Orang yang dimerdekakan itu adalah orang yang bebas dari belenggu dosa, bebas dari dakwaan setan. Dan hari ini saya mengajak kita semua, saudaraku yang terkasih, jangan kau melihat masalah itu seolah-olah kuasanya mengalahi kuasa Tuhan. Saya mengajak kita semua melalui program ini, jangan tinggalkan Yesus. Tetaplah setia, tinggal dalam firman-Nya. Karena firman ini juga mengatakan, ini perkataan Yesus sendiri bagi kalangan orang-orang Yahudi. Dia ingatkan, tinggallah di dalam firman-Ku. Hari ini saya mengajak kita semua, kalau engkau mau hidup di dalam kuasa kebenaran-Nya,
Dan kebenaran itu memberikan kamu, yang pertama, tetap setia pada Yesus. Karena nanti Yesus juga datang, dia mencari orang-orang yang setia. Bukan melihat kehebatan kehidupan saudara, pekerjaan saudara, mungkin harta saudara. Tidak, semua yang berasal dari bumi tidak akan kau bawa di surga. Saudaraku yang terkasih, ingat, di surga tidak ada tempat darah sama daging. Di surga itu hanya berbicara kekekalan. Makanya apa yang berasal dari bumi itu tidak akan kau bawa ke surga. Pegang firman Tuhan saudara. Kalau Anda mengikuti program ini, saya percaya Anda akan punya pemahaman yang benar. Sebab kebenaran itu bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi dari Yesus itu sendiri. Itu poin yang pertama, agar kita bisa hidup dalam kebenaran dan kebenaran itu memberikan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kebenaran dan kebenaran itu memberikan kita? Yang kedua adalah kita harus bertobat. Kita lihat dulu apa yang dimaksud pertobatan di sini. Kita lihat dulu di dalam Yohanes 8 ayat 34. Saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya apa? Setiap orang yang berdosa tidak ada kuasa kehidupannya. Orang yang berdosa tidak hidup dalam kebenaran kuasanya. Dan orang yang berdosa tidak ada kemerdekaan dalam hidupnya. Sehingga dalam diri dia, kalau orang berdosa, selalu bersungut-sungut, berkeluh kesah, selalu menyalahkan Tuhan. Padahal saya perlu sampaikan bagi saudara, kalau kau mau hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Di dalam pertobatan ini pun bukan kau bertobat karena ingat dosamu. Kalau kau bertobat karena ingat dosamu, pertobatanmu itu sementara saudara. Bisa Anda 3 bulan bertobat dosa lagi. Dan itu akan lebih parah kehidupan Anda. Dan saya perlu sampaikan, orang yang bertobat, pertobatan itu bukan ingat dosamu, tetapi kau bertobat karena ingat kasih Kristus yang terus menyertai sepanjang kehidupan saudara. Saudara, kasih itu bicara kuasa. Ketika kau bertobat karena ingat kasih Kristus yang melingkupi dalam kehidupanmu, sampai kau datang kepada dia, sampai engkau sungguh-sungguh minta ampun di depan dia, saya percaya pertobatanmu tidak ada ukuran waktunya. Sampai Tuhan jemput, engkau tetap berkata, I love you Jesus. Ingat saudara, pertobatan ini sangat mempengaruhi agar kita hidup dalam kuasa kebenarannya. Dan kuasa kebenaran inilah janji firman Tuhan yang memberkati kita pasti dimerdekakan. Dan ingat, orang yang dimerdekakan, dia tidak akan banyak bertanya. Orang yang dimerdekakan karena dia hidup dalam kuasa Tuhan, dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Karena Alkitab juga berkata, perkataan Yesus sendiri mengatakan, marilah yang letih lesu, beban berat datang kepadaku, sebab aku memberi kelegaan. Kata kelegaan ini bahwa dia telah dimerdekakan. Karena ketika kau hidup dalam pertobatan, mungkin masalah rumah tanggamu silih berganti, tapi kau tetap berkata, aku percaya, hidup bersama Yesus, aku akan cakap melakukan suatu perbuatan-perbuatan besar. Ingat saudaraku, pertobatan sangat penting bagi orang percaya. Ketika kau hidup bertobat, kau bukan lagi hamba dosa. Makanya hari ini ketika kau mungkin berkata kau jatuh, makanya Alkitab berkata walaupun kau terjatuh, jangan sampai tergeletak. Artinya mungkin kau berkata kau sudah bertobat, tiba-tiba dosa lagi, terus kau nggak mau kau datang kepada Tuhan lagi. Ingat, iblis bisa ambil alih hidupmu. Ketika apapun dosa kesalahanmu, sadarlah akan kasih Kristus. Alkitab mengatakan tidak ada kata dosa yang tidak bisa diampuni. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa menjadi dibenarkan. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, ketika mungkin mengalami suatu persoalan masalah, mungkin kau berkata kau orang yang berdosa, jangan tinggalkan Yesus. Tetap datang dalam persekutuan-persekutuan Tuhan. Saudara tahu nggak sih arti persekutuan Tuhan? Persekutuan Tuhan itu termasuk Anda berdoa, beribadah, baca Alkitab, angkat pujian penyembahan. Jangan Anda sampai tidak ada waktu buat persekutuanmu dengan keluargamu, dengan dirimu. Bukan kau berkata kau belum berkeluarga, tapi hari ini saya mengajak kita semua. Hari ini di dalam Yesus, Tuhan yang mau mencari orang-orang yang hatinya dia bukakan untuk Yesus. Itulah yang disebut orang yang bertobat. Orang yang bertobat, dia datang pada Yesus. Dan hari ini saya mengajak kita semua, janganlah pertobatanmu yang membuat kau ingat dosamu, tapi pertobatanmu karena kasih Kristuslah yang mengingatkan kamu untuk apa? Kau hidup dalam pertobatan. Ini yang memberikan pertobatan, inilah yang membuat kita bisa hidup dalam kuasa kebenarannya, dan kebenaran ini yang memerdekakan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana agar kita hidup dalam kuasa kebenarannya dan kebenaran itu memberikan kita. Yang ketiga adalah kita baca
dalam Yohanes 8 ayat 36. Firman Tuhan mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ingat ya, saya ulangi, jadi apabila anak itu huruf besar, bukan anak huruf kecil, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa maksud dari ayat ini? Yang ketiga adalah, ini berbicara bahwa kita harus sadar kuasa Allah itu telah terjadi lebih dulu. Ini berbicara tentang iman yang besar. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, saudaraku, ketika engkau mengalami persoalan, mungkin engkau mengalami kondisi engkau tidak sehat, engkau bisa berkata, aku pasti sembuh dalam nama Yesus. Kenapa kita bisa berkata, aku pasti sembuh? Karena setiap pekerjaan Allah itu telah selesai dia kerjakan. Makanya di dalam Yesus itu tidak ada mudah-mudahan kita sembuh. Karena setiap perbuatan kebenarannya, dia telah nyatakan selesai. Makanya di sini perlu iman yang besar. Orang yang memiliki iman yang besar adalah orang yang sungguh-sungguh dia dekat dengan persekutuan Tuhan. Ingat saudara, pertumbuhan iman tidak akan mungkin bisa terjadi kalau engkau tidak rohmu diperbaharui. Kenapa roh kita harus diperbaharui, pendeta? Karena kita anak roh, kita bukan anak daging. Ingat saudara, saudara dan saya, semua yang percaya Yesus dimanapun Anda berada, ingat, kita yang percaya Yesus anak roh, bukan anak daging. Saudara pegang firman ini. Kalau anak roh, berarti perubahan, pergerakan roh kita ini harus lebih menjadi prioritas. Apa itu pergerakan roh? Hidup dalam persekutuan Tuhan. Yang saya perlu disampaikan tadi, orang yang hidup dalam persekutuan Tuhan adalah orang yang selalu berdoa, baca Alkitab, beribadah, angkat pujian penyembah. Maka ketika Anda pulang dari gereja, apa yang Anda terima? Di dalam rohmu ada sukacita. Kenapa Anda sukacita? Ada pembaruan roh. Artinya perbuatan dosa yang lama kau telah tinggalkan, tapi suatu berkat yang baru kau terima hari ini dalam Yesus. Amin. Hari ini saya mengajak kita semua, saudaraku, sadar kuasa Allah itu dia telah nyatakan. Jadi di dalam kebenaran yang kita ini, kita perlu iman yang besar. Jangan kau melihat satu perbuatan yang kelihatan itu bisa mempengaruhi imanmu. Karena dalam Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, satu bukti yang tidak terlihat. Ingat, Allah yang kita sembah Allah yang tidak terlihat, tapi kuasanya nyata. Ingat saudaraku, kita boleh tinggal bersama orang-orang yang tidak percaya, tapi ketika akhir dari hidup yang disebut kematian, jauh perbedaannya. Jangan tinggalkan Yesus. Walaupun kita melihat dalam suasana pandemi ini banyak sekali suatu bencana juga terjadi, tapi saya perlu sampaikan bagi saudara, jangan kau lihat bencananya. Satu rambut pun terjatuh Tuhan tahu. Hari ini, kalau engkau mau sungguh-sungguh diberkati, saudaraku, mari kita harus memiliki iman yang besar. Kalau rohmu terus diperbaharui dengan kau terus dekat dengan persekutuan Tuhan. Persekutuan itu adalah hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana engkau bisa imanmu bertumbuh kalau kau tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana imanmu bisa bertumbuh kalau kau tidak pernah berdoa? Ingat saudara, ketika jemaat sudah mengerti atau tahu nomor WA saya, yang saya selalu memberikan setiap ayat firman, saya selalu ingatkan, direspondor ayat firman. Karena apa saudara? Firman itu isi hati Tuhan, bukan isi hati pendeta. Saya percaya, orang yang berbicara iman yang besar, dia tidak lihat persoalan masalahnya, tapi dia melihat pekerjaan yang Yesus telah kerjakan telah selesai. Mari, supaya kau hidup dalam kuasa kebenarannya, bangkitkan imanmu. Jangan kau menempatkan imanmu menurun. Kalau kau mungkin mengatakan, Pak Pendeta, gimana iman saya mau bangkit, Pak Pendeta? Utangku belum lunas, anakku belum sembuh, aku belum punya rumah, aku baru kena PHK, usahaku sekarang menurun, omsetnya menurun, anakku nggak bisa dibilang. Saya perlu sampaikan bagi saudara, jangan apa yang kau lihat itu mempengaruhi iman. Sebab ayat firman tadi yang baru kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 18, bahwa apa yang terlihat itu sifatnya sementara. Dan Alkitab juga mengingatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, bahwa engkau hidup bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percaya. Apa yang kau percaya? Yesus juru selamatku, Yesus Allah yang tangguh, Yesus mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu bagi manusia, dia mampu melakukan. Mari saudaraku, jaga iman, agar imanmu semakin bertumbuh, iman yang besar. Jangan tinggalkan Yesus. Dari 3 hal inilah
Saya perlu sampaikan bagi saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, dimanapun Anda berada, engkau mengikuti program rohani ini, kebenaran yang memerdekakan kita, saya percaya ada sesuatu perubahan di dalam dirimu. Banyak sesuatu firman pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, kita sebagai orang percaya bukan ditugaskan untuk menilai orang, bukan untuk menghakimi orang. Jangan kau melihat orang lain, tapi lihatlah dirimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-kebenaran yang merdekakan dalam hidup saudara, hal yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi adalah tetaplah setia pada Yesus. Tuhan mencari orang yang setia. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari tentang harta. Kita bukan tidak butuh harta. Dalam Amsal juga berkata, kita jangan hidup dalam kuasa dari harta. Ingat saudara, apa yang kau dapat di dunia tidak akan kau bawa ke surga. Karena ingat, yang di surga itu bicara kekal. Yang kekal itu hanya ada satu di dalam tubuh kita sebagai bait kepunyaan Allah. Apa itu? Roh. Rohmu, roh kita, roh saya. Makanya hari ini, agar kau bisa hidup dalam kuasa kebenaran yang memberikan kita. Pertama, tetap setia pada Yesus. Yang kedua, bagaimana lagi? Yang kedua, saya perlu sampaikan, hiduplah dalam pertobatan. Tidak ada kata terlambat untuk kau bertobat. Selama kau masih hidup, kata kesempatan untuk kau datang pada Yesus itu masih ada. Itu ketika kau masih hidup. Karena kalau kau sudah mati, tidak ada pertobatan, tidak pengampunan di dalam alam roh. Ini yang perlu saya sampaikan bagi saudara. Ketika kau masih hidup, mari hiduplah dalam pertobatan. Pertobatan itu juga bukan mengingat dosamu. Aku nggak enak sama Yesus karena dosaku besar. No. Tapi kau bertobat karena kasih Kristus yang menuntun di dalam pertobatan. Sehingga pertobatanmu tidak ada lagi masa-masanya, tapi selamanya kau hidup dalam pertobatan. Agar apa? Hidupmu berkuasa dan kau tetap hidup dalam kebenarannya. Dan kebenaran itu yang akan memberikan kamu. Artinya setiap apapun masalahmu mungkin silih berganti, tapi Tuhan tetap membuka jalan di dalam setiap persoalan. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana agar kita hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan dan kebenaran itu memberikan kita. Yang ketiga terakhir adalah, ingat saudara, kita harus memiliki iman yang besar. Dan saya percaya, karena memiliki iman yang besar, berarti semua pekerjaan yang Yesus kerjakan itu telah selesai. Kalau Yesus berkata tidak selesai, kau tidak bisa berkata, aku sembuh. Kau tidak bisa berkata, Tuhan ampuni dosaku. Kau tidak bisa berkata, Tuhan berkati keluargaku. No. Karena pekerjaan sudah selesai. Kuasa itu kau terima. Mari, kalau kau memiliki iman yang besar, ingat saudara, iman itu akan bertumbuh ketika rohmu kau perbaharui. Roh itu kau bisa perbaharui ketika kau masuk dalam persekutuan Tuhan. Itulah melalui ibadah, berdoa, baca Alkitab. Jangan kau absen setiap malam kau lakukan itu. Saya percaya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Dia selalu mengasihi sebesar apapun dosa kesalahan. Alkitab berkata, walaupun dosa mereka remisi, Tuhan berkata, kita akan disucikan. Hari ini saya mengajak kita semua melalui program rohani ini, kebenaran yang memberikan kita. Kami percaya, saudara yang mengikuti program ini, yang mendengar program ini, saudara akan pasti diberkati Tuhan. Dan tunggu untuk program rohani selanjutnya. Dan saya percaya tema-tema juga akan lebih menarik lagi untuk memberkati Anda semua. Dimanapun Anda berada, ingat, saya Pendeta Timotius Saragi, atau sering orang memanggil saya Tim Sar, tetap selalu ada bagi Anda semua. Saudaraku, jangan tinggalkan Yesus. Ingat, Yesus Allah yang hidup, Allah yang baik, dan Dia tetap memelihara setiap anak-anaknya yang selalu datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui program rohani ini, setiap jemaatmu yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka pasti akan diberkati. Biarlah melalui kebenaran yang memberikan itu adalah liberating truth, ini akan menjadi berkat bagi mereka. Kami percaya Tuhan, jadikanlah firman ini menjadi satu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi jemaatmu yang mendengar pada program rohani ini. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anakmu juga yang mendukung dalam program rohani ini, terutama dalam Royal Worship. Kami percaya biar program itu semakin juga berkembang, semakin bertumbuh untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana anak-anakmu berada. Biarlah Bapa, melalui firman ini juga akan menjadi suatu garam, menjadi suatu tuntunan bagi setiap jemaat-jemaat. Kami percaya di masa pandemi ini Tuhan, banyak anak-anakmu yang mungkin mengalami keluh kesah, mungkin bisa berkata sudah mulai putus asa. Tapi melalui program rohani ini, kebenaran yang merdekakan kita, melalui firman yang saya sampaikan ini, saya percaya mereka akan dipulihkan, dibangkitkan kembali. Tuhan Yesus berkati kami semua. Ajari kami untuk lebih mengenal pribadi-Mu. Kami percaya
Di dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Selama kami masih hidup, kami selalu untuk memuliakan nama. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Dan kami coba selalu berdoa, siapa yang membantu dalam program rohani ini, dalam kebenaran yang untuk meningkatkan kita, ini juga mereka akan diberkati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.